Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan masih mengulas soal belalang ya, karena saya sangat curious, masih penasaran sekali. Bahannya mesti ditambahkan lagi dalam berbagai perspektif ya. Bukan karena saya mau mendukung atau menolak penggunaan konsumsi belalang untuk makanan bergizi gratis ya, tapi kan ya, sebagai peneliti dan saya juga selalu mengajak ya sahabat Dokter Tifa semuanya untuk do your own research. Jadi kalau ada sesuatu yang mengusik feeling kita, intuisi kita itu kita riset ya, apakah benar gitu. Dan apalagi kalau itu sesuatu yang menimbulkan kontroversi. Ya, oke. Jadi ini sekarang saya mencoba untuk mengajak Anda ya mempelajari bersama-sama deh soal belalang ini. Apakah belalang ini memang makanan yang layak dikonsumsi atau tidak? Ini di luar dari kita udah dapat referensi ya bahwa belalang itu ternyata kan mahal sekali. Satu toples kecil aja 35.000. Jadi kayak nggak mungkin banget lah dipakai untuk makan bergizi gratis ya. Mendingan dibeliin daging sapi karena harga per kilonya ternyata lebih mahal belalang daripada daging sapi ya. Nah, jadi kita mau nambah referensi. Saya mau mengajak Anda untuk mencoba berkelana dalam berbagai macam referensi ya. Pertama tuh dari sisi kita lihat dulu ininya, dasar spiritualnya, dasar dasar agamanya. Karena soal makanan itu kan halal haram dan toyib ya. Ya, kalau soal toyib ini relatif ya, tapi saya waktu di video yang kemarin saya udah sampaikan soal toyib, nah ini yang harus concern ya, karena ternyata berpotensi menimbulkan alergi, kemudian juga ada toksin, kemudian juga dia bisa terkontaminasi oleh pestisida dan segala macam chemical substance yang ada di pupuk buatan, gitu-gitu kan. Karena memang dia tuh area untuk dia mencari makan itu kan di persawahan ya, pertanian ya. Pertama, belalang tertentu dia adalah omnivora ya. Kan ada 18.000 spesies belalang loh di seluruh dunia ya. Dan ini kan mestinya tidak semuanya halal atau mubah atau makruh apapun untuk dimakan ya, karena tergantung kepada situasi dan kondisinya. Ini kita kalau mau membaca fatwa MUI-nya juga mesti hati-hati juga gitu. Kita membantu dari MUI ya, dari Majelis Ulama Indonesia, untuk nggak juga katakanlah harus benar-benar melakukan kajian secara sangat mendalam ya. Jadi kalau kita mencoba lihat dari sisi referensi yang paling utama yaitu Al-Quran dan hadis ya. Kalau Al-Quran udah jelas yang halal itu apa, yang haram itu apa, dan di situ tidak disebutkan belalang ya. Apakah belalang halal atau belalang belalang itu haram. Ya, tetapi dalam beberapa hadis kita juga bisa jadikan sebagai referensi. Pada video saya yang kemarin kan saya mereferensikan satu hadis yang menyatakan bahwa haram untuk memakan binatang yang kuku dan taringnya tajam. Artinya itu indikasi sebagai dia adalah hewan karnivora. Ya, kalau dari sisi taksanya, dari sisi anatominya, memang belalang tidak berkategori dia punya gigi ya, tetapi dia punya semacam sapit yang tajam sekali untuk merobek merobek apa yang dia makan gitu kan. Kemudian juga di kuku, bukan kuku sebenarnya di ujung kaki kakinya itu kan tajam ya. Kalau saya mengkategorikan dia sebagai hewan yang berkuku tajam dan bertaring tajam ya. Nah, ini kan membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi gitu. Lalu kemudian MUI memberikan referensi bahwa belalang itu termasuk binatang yang boleh dimakan ya, berdasarkan dari ada dua hadis ya. Pertama hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Majah ya. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihalalkan bagi kamu dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yang dihalalkan ialah ikan dan belalang, sedangkan dua darah yang dihalalkan ialah hati dan limpa. Nah, ini yang dipakai sebagai referensi dari MUI untuk menyatakan bahwa ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor Cap 13 MUI 4 tahun 2000 tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik menempatkan belalang seperti halnya jangkrik, yaitu sejenis serangga yang boleh mubah atau halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan kerugian. Jadi ini ada komanya ya.
sepanjang tidak menimbulkan kerugian atau mudarat. Artinya ini persoalan toyib ya. Nah, ya jadi kita consideration kita untuk menganggap belalang itu halal atau haram itu ya sepanjang dia tidak menimbulkan mudarat. Sekarang kita mau coba lihat referensi yang lain ya. Kan masih kurios nih, belalang apa yang dimaksud sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Karena apa? Ada 18.000 spesies belalang loh di seluruh dunia dan tidak semuanya herbivora. Ya, ada beberapa yang omnivora ya, memang tidak karnivora, tapi omnivora dia pemakan segala, termasuk memakan bangkai dari hewan-hewan karena dia mau ngambil bakterinya gitu kan, karena memang dia juga sebagai hewan produsen dia tuh makan bakteri, tidak cuma makan, bukan makan banget, dia juga ada di sampah gitu loh. Jadi yang mana nih yang dibolehkan untuk dimakan ini ya. Jadi tentu saja kita mau lihat di mana setting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup kan di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ya di Jazirah Arab membentang meluas sampai ke Arab, kemudian sampai ke ini kan Timur Tengah ya, kemudian menyeberang sampai ke Afrika. Itu memang ada satu genom belalang gurun, nah, Cystocerca gregaria ini belalang gurun, dan ini memang persoalan berabad-abad gitu ya. Bahkan dalam beberapa kitab, bukan kitab, tulisan hieroglif yang di Mesir pun juga beberapa kali menyebutkan tentang bencana kelaparan yang disebabkan oleh belalang gurun ini, Cystocerca gregaria ini ya. Dia itu merupakan spesies hama belalang paling berbahaya dan merusak di muka bumi, paling berbahaya. Berkali-kali serbuan dari apa ya, berjuta-juta belalang di Jazirah Arab maupun di Afrika itu menimbulkan kelaparan, menimbulkan kematian yang banyak akibat kondisi rawan pangan yang ditimbulkan oleh serbuan dari belalang ini ya. Nah, disinilah barangkali mungkin ya, ini belalang Cystocerca gregaria ini adalah belalang herbivora, dan karena itulah maka ya dari sisi sumbangsi proteinnya maka dia boleh untuk dimakan karena dia satu tuh memang jumlahnya banyak sekali, terutama di waktu musim menjelang panen ya. Kemudian habis itu dia menimbulkan kerugian pada manusia ya itu. Dan ini kan herbivora ini ya, saya melihat di risalah sejarah pada saat tertentu tuh belalang menjadi wabah ya, dan sangat menghancurkan kondisi kehidupan di Afrika, terutama Afrika Timur ya, di Kenya, juga Asia Barat Daya, itu si Cystocerca gregaria ini ya. Tetapi kan bukan, ini ada lagi Anabrus simplex, jadi ada lagi nih belalang jangkrik itu ya, itu juga memengaruhi ketahanan pangan di Amerika Serikat. eh Genom belalang itu sangat besar ukurannya. Dia memiliki 9 miliar pasangan basa, hampir 3 kali ukuran genom manusia. Waduh, ini juga mesti diperhatikan baik-baik ya. Artinya, pada kondisi tertentu, belalang pada waktu-waktu tertentu, itu dia bisa menjadi alternatif makanan, ya, terutama ketika musim panen padi gitu ya, musim panen grain, ya, kelompok padi begitu, kemudian belalangnya banyak, ya barangkali itu bisa dijadikan sebagai alternatif pangan. Tapi bukan berarti semua belalang itu bisa dimakan ya. Jadi harus harus betul-betul diperhatikan ini kalau kita memberikan saran, rekomendasi ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Saya pun juga belajar ini kan. Kalau saya karena belalang sembah itu adalah omnivora, ya saya langsung menyatakan bahwa belalang ini sebaiknya tidak dimakan ya. Kemudian kalau belalang yang ada di persawahan, kalau dia itu jenis yang satu genus dengan Cystocerca gregaria, berarti dia adalah herbivora, ya mungkin boleh dimakan ya. Tapi balik lagi, sahabat detektiva semuanya, kita ya masyarakat udah sepakat ya, bahkan lebih cerdas lah daripada Badan Pangan Gizi ini dalam melihat, karena mereka kan masyarakat yang tahu persis ya bahwa satu, belalang itu bukanlah binatang yang katakanlah layak konsumsi ya, mengingat dia ada beberapa asam amino dalam proteinnya itu yang berpotensi untuk menjadi alergen.
Dan alergen itu kan berbahaya ya, karena bukan cuma-cuma menimbulkan gatal aja, tapi bisa menimbulkan hampir sampai shock anafilaksis, sampai ya alergi-alergi yang berbahaya, terutama buat manusia yang sama sekali tidak pernah mengenal belalang untuk dikonsumsi sebelumnya. Jadi itu akan menimbulkan reaksi antigen antibodi yang berbahaya untuk yang manusia yang makan. Kemudian yang kedua, apakah ada belalang yang halal? Karena ada dasar hadisnya, ya kan? Oke, tapi kita lihat lagi dari 18.000 spesies belalang yang ada yang dikenal di dunia ini, mana belalang yang boleh dimakan? Kan tentu saja tidak semua. Karena warga di Gunung Kidul yang populer mereka cemilannya itu belalang pun juga katakan tidak semua belalang itu bisa dimakan. Jadi mereka tuh pun punya katakanlah cultural wisdom ya, apa namanya kebijakan lokal yang sangat bisa dijadikan sebagai referensi. Jadi begitulah ya, sebenarnya bukan hanya eh, kita ya, kita sebagai rakyat yang harus sangat cerdas dan kita selalu do your own research ya, kita selalu melakukan riset terhadap segala sesuatu yang saat ini terjadi. Tapi mestinya juga pejabat-pejabat ini harus lebih riset daripada kita, rakyat ya, karena kebijakan mereka itu memengaruhi kepentingan kesehatan, kemaslahatan rakyat banyak dan kebijakan mereka itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat loh ya karena memengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini menambah risalah tentang perbelalangan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.